Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina waliman 'allamana waliman ahsana ilaina waliman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa biniyatil futuh wal munuh war rusukh wa salahil jasadi war ruh wa biniyati husnil khatimah wa salahil 'aqibah ma'al lutfi wal 'afiyah walima nawaina wa manawa masyayikhuna wa waliduna minan niyyatis salihat wali jami'i saddah asyafi'iyah wa sufiyah aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha wa aina mahallat arwahuhum wa khususan li muallifi hadhil kutub al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan kitab Minhajul Abidin Tasawuf. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kitab Minhajul Abidin masuk kepada aqabatul awaiq, tanjakan yang kedua, rintangan yang kedua, yang ketiga ya, mohon maaf. Setelah aqabatul ilmi, aqabatul taubah, ada aqabatul awaiq. Ketika kita mau sampai kepada Allah akan begitu banyak tanjakan-tanjakan yang menghalangi kita. Di antaranya adalah awaiq. Awaiq ini yang menghalangi, yang mengganggu atau rintangan. Awaiq yang pertama adalah dunia. Cara untuk mengantisipasi dunia supaya tidak menjadi penghalang dan rintangan bagi kita adalah dengan zuhud. Itu obatnya. Obat daripada hubbud dunia, cinta dunia adalah az-zuhdu. Zuhud. Apa pengertian zuhud? Itu adalah berpaling daripada dunia dengan hati. Ternyata selain dunia ada lagi yang menghalangi. Mungkin harta tidak jadi masalah bagi dia. Mungkin jabatan juga nggak jadi masalah bagi dia. Namun ternyata yang menjadi masalah itu adalah al-khalqu, yakni manusia ataupun orang-orang. Ada yang terhambat untuk sampai kepada Allah karena temannya. Ada yang terhambat untuk sampai kepada Allah dengan rekan-rekan kerjanya. Ada yang terhambat untuk sampai kepada Allah bahkan dengan keluarganya. Anak istri menghambat. Kawan-kawan di lingkungan dia, main dialah kalau kata orang sekarang, circle-nya. Lingkup dia bermain itu menghambat. Ada juga orang-orang di tempat dia kerja itu menghambat. Bagaimana caranya? Yakni obatnya adalah dengan uzlah. Uzlah itu adalah nggak mau terlalu banyak bergaul dengan orang. Tapi ingat,
orangnya yang bagaimana yang lalu sudah kita bahas. Kalau Imam Hatim Al-Assam itu kan tahapannya sampai berapa tuh ya? Yang pertama diajak nggak mau, oke lah sudah. Yang kedua paling enggak kalau seandainya aku ibadah dia senang, ternyata enggak juga. Yang ketiga minimal kalau aku ibadah dia itu walaupun enggak senang jangan ganggu, ternyata ganggu juga. Yang berikutnya kalau seandainya aku ibadah tuh jangan sampai dihalangi. Kalau sampai sudah punya teman yang menghalangi kita untuk ibadah, ada tuh jangan ditemani lagi. Begitulah ukurannya ya. Ukuran kita tinggalkan seseorang itu dari kehidupan kita, nggak usah lagi kita bergaul, nggak usah lagi kita dekat sama dia, ketika dia itu sudah sampai tingkat, kalau versi Imam Hatim Al-Assam, menghalangi kita, mencegah kita daripada ibadah. Nah, selama belum ya udah nggak apa-apa dikenal, selama belum nggak apa-apa untuk kita masih apa bahasa kita berhubungan ya, berinteraksi dengan dia. Tapi kalau udah sampai dia ngalangi ibadah nggak usah. Nah, kemudian yang lalu sudah disampaikan oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi kepada seorang sahabatnya, pada siapa tuh? Abdullah bin Umar ya. Pada Sayyiduna Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Kalau di zaman itu sudah diingkari janji, orang udah banyak yang ingkar janji. Kemudian yang kedua, sudah banyak yang mengkhianati amanah. Kemudian yang ketiga, tidak Nabi sampai ngasih isyarat seperti ini. Yang benar, yang salah, yang hak, yang batil udah begini. Udah saling apa? Campur, saduk jadi satu. Maka kata Nabi saat itu, lazimi rumahmu, tahan lisanmu, amalkan yang kau tahu, tinggalkan yang kau nggak tahu. Kata Nabi dahulu. Nah ini lanjutannya. Kata Nabi, dan lagi disebut pada khobar. Itu kan? Sudah sampai situ ya. Nah, supaya nggak hilang rentetan ceritanya. Apalagi 2 minggu sekali. Apa ini tahu Bang Ari ini kemana nih? Tuh ujungnya seperti itu. Dan lagi disebut pada khabar yang lain, disebut pada hadis yang lain. Nah, bahwa uzlah itu kapan dibolehkannya atau kapan dianjurkannya. Kita nggak usah banyak bergaul dengan orang. Nah, kata Nabi disebutkan di hari lain, di hadis yang lain, bersabda ia, demikianlah hari haraj. Termasuk yang kita disuruh untuk banyak melazimi rumah, nggak usah terlalu banyak keluar rumah, itu adalah di hari haraj. Disembah orang, apa artinya itu? Disembah orang itu apa? Yang udah banyak baca kitab Melayu jangan sampai bingung, apa? Ditanya, sembah itu nanya kalau di kitab Arab Melayu. Maka ditanya orang, apa hari haraj? Hari haraj itu apa ya Rasul? Sabda Nabi, hina la ya'manur rajulu jalisahu. Nah, artinya ketika tiada sentosa seorang laki-laki akan orang yang kesedudukannya. Maksudnya ketika ada tetangga udah nggak aman dari tetangganya. Ada orang sudah nggak aman daripada teman dekatnya. Saat itu udah nggak usah banyak bergaul. Teman dekat aja udah nyakitin. Teman dekat aja sedang ngianatin. Tetangga sebelah rumah aja udah gangguin. Maka kalau udah begitu, kata Nabi, itu namanya hari haraj. Ya orang udah deket gitu, tahu-tahu ternyata jadi orang yang merusak. Jadi orang yang menyakiti kita. Kan banyak begitu. Dengan segala macam istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pagar makan tanaman. Apalagi musuh dalam selimut, apalagi nusuk dari belakang, terserahlah namanya. Itu semua adalah kiasan-kiasan pengkhianatan orang terdekat, kan gitu ya. Itu semua kan begitu. Pagar makan tanaman, ini pagar tanaman kan bisa deket tuh. Ini malah dimakan.
Artinya orang yang sedekat itu ternyata bisa menyakiti kita. Musuh dalam selimut, Masya Allah. Udah satu selimut kurang dekat apa tuh? Itu istri, suami itu udah saling menyakiti, saling. Wah, itu udah jalis. Jalis itu teman duduk yang paling dekat. Ternyata ya Allah ya Rahman, masih nyakitin lagi. Nah, dengan pelakor, pebinor segala macam lah, perebut laki orang itu yang lagi viral ya. Alhamu huwal maut, ipar adalah maut. Ya, Masya Allah. Dan nonton bu, nggak usah ditonton nggak apa-apa. Itu hadis Nabi. Artinya itu adalah orang-orang terdekat yang ternyata bisa menyakiti. Jadi maka yang seperti itu namanya hari haraj. Ketika orang yang udah sangat dekat dengan kita, jalis kita, kawan dekat kita itu sudah menyakiti, kata Nabi, udah. Mau siapa lagi yang diharapkan? Dalam berharap kepada orang yang tidak pernah berkhianat kepada kita, yaitu baginda Nabi dan para aulia illahis shalihin. Kalau mau deket tuh deket sama Nabi. Nggak pernah Nabi itu khianat. Nabi bilang ngasih syafaat, pasti ngasih syafaat. Nabi bilang bakalan nanti bantu, pasti bantu. Nah, jadi maka makhluk yang berusaha kita terus deket sama dia itu adalah baginda Nabi. Kalau yang lain putus asa sajalah kepada makhluk, nggak apa-apa. Jangan putus asa kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Makanya kalau ada orang yang suka sama orang, ada orang yang rasa deket, cinta, cocok sama orang, tetap ingat hadis Nabi ini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintai orang yang kau cinta biasa saja, kata Nabi. Karena bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu hari nanti. Dan kalau ada orang yang bermusuhan kayaknya nggak mau lagi deket-deket segala macam, lanjutan hadisnya wa abghid baghidaka haunamma, dan bencilah musuhmu biasa saja. Asa ayyakuna habibaka haunamma, karena bisa jadi dia menjadi kekasihmu suatu saat nanti. Udah terbukti itu pemilu semalam. Masya Allah, dulu cintanya kayak apa ya? Rela mati untuk si fulan. Begitu ganti, wah, diejek-ejek terus ini. Itu biasa aja. Nah, ini juga ini yang kayaknya udah nggak ridho betul. Kami semalam daurah sama Syekhuna ngasih pandangan supaya kita bisa ridho dengan pemimpin kita yang sekarang. Beliau sebutin positifnya segala macam. Jadi kata beliau, suka nggak suka, memang harus suka, kata beliau. Apa mau nggak suka pun, ya tetap beliau naik. Jadi ngapain kita nggak suka sama pemimpin, kata beliau. Cari hal-hal yang bisa membuat kita ridho. Ya, nanti, ini begini segala macam. Begitu nanti berubah lagi pemilu, jadi orang yang didukung. Yang awalnya dukung sampai jiwa, raga, ruh pun dikerahkan semuanya. Tahu-tahu pemilu depan jadi yang ditentang, betul. Biasa saja ya. Nggak usah bikin postingan gitu. Nanti sibuk ngapusi postingan yang lalu gitu. Malu. Biasa-biasa saja. Nah, begitu juga yang punya saat nih kawan dekat segala macam, ingat, karena bisa jadi orang yang terdekat kita itu justru akan menjadi orang yang sangat kita benci. Nah, hatta kepada istri dan suami. Ya udah, tetap jangan cinta kepada istri, cinta kepada suami melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau cinta Allah sama Rasul, maksimalin. Gak akan Rasul dan Allah itu berkhianat kepada kita. Gak akan. Itu cinta yang paling tidak akan pernah mengecewakan adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Cinta sama istri banyak yang kecewa gak? Ada uang, abang sayang. Gak ada uang. Kan kecewa kita begitu. Rasul mau kita miskin, mau kita kaya, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita apa, tetap sayang Nabi. Banyak orang tua yang dikecewakan ketika mencintai anaknya, banyak istri yang kecewa ketika mencintai suaminya, banyak orang yang kecewa ketika mencintai sahabat terdekatnya, tapi nggak ada orang yang pernah kecewa ketika mencintai Rasulullah. Nggak ada tuh yang kecewa. Udah habisin cintanya ke situ nggak apa-apa. Nah, kalau ke yang lain, haunamma, biasa-biasa aja. Itu kata baginda Nabi.
Ketika sudah terjadi pengkhianatan seperti itu, nah itu namanya yaumul haraj, yang silahkan kita untuk beruzlah. Dan disebutkan daripada Ibnu Mas'ud, daripada khabar yang lain. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud menyebutkan hadis yang lain, bagi Haris bin Umairah, seharusnya Umairah tuh, ada titik di bawahnya, habis mim ada ya-nya. Umairah, di situ Umairah. Nah, Umairah, yang bahasa Arab asli biasanya Umairah. Nah, Haris bin Umairah, di sini Amrah, nah, jarang nama orang Amrah. Umairah. Bahwasannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda baginya. Nabi bilang kepada Sayyiduna Haris bin Umairah. Ini kalau nama hadis itu hadis mudabbaj. Hadis mudabbaj itu ketika yang sederajat saling meriwayatkan hadis. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud itu sahabat. Sayyiduna Haris bin Umairah itu juga sahabat, kan gitu. Jadi ketika ada sahabat meriwayatkan dari sahabat, kan seharusnya sahabat ini bisa langsung dapat dari Nabi, kan gitu. Jadi ketika ada yang sederajat tapi saling meriwayatkan hadis, itu namanya hadis mudabbaj, istilah mustalah hadisnya. Nah, Nabi bersabda kepada Sayyiduna Haris bin Umairah, "Iyudfa umruka fasayati." Enggak berbaris di sini ya. Pelan-pelan lah biar bisa sambil dibarisi. In yudfa umruka fasayati alaika zamanun kasiru khutabauhu kasirun khutabauhu qalilun ulamauhu kasirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al hawa fiha qaidul ilmi qala atau qalu qala wa mata dzalika qala idza umitatis sunnatu wa turikatis salatu wa qubilatir risya wa yuba'ud dinu bi ardin yasirin minad dunya fan najah wa ihaq tsumman najah. Nah, ini juga ukuran seseorang itu disuruh fokus menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya, nggak usah terlalu fokus sama orang lain. Kata baginda Nabi kepada Sayyiduna Haris bin Umairah, jika ditolak akan umur engkau. Apa maksud ditolak akan umur engkau? Yakni jika dipanjangkan Allah akan umur engkau. Kalau umurmu nanti dipanjangin Allah, kata Nabi, maka lagi akan datang atasmu. Nanti kau akan temui. Kalau umurmu panjang, kata Nabi, nanti kau akan temui zaman, akan temui masa. Nah, zaman yang banyak khutobaknya, masa yang banyak ahli bicaranya. Oh, Masya Allah, kalau ngomong berapi-api, retorikanya bagus. Kalau ngomong tuh enak betul didengar. Mau lucu bisa, mau nangis bisa, mau semangat bisa. Pokoknya ahli bicara, namanya khutobak. Nah, yang sedikit ulamanya, tapi di zaman itu sedikit ulama. Sekarang ini lagi ada tren anak-anak muda itu ingin jadi motivator kayak Mario Teguh. Itu jadi kerjaan tuh. Masih motivasi sana sini, paten bicaranya, Masya Allah. Kalau ngomong tuh kayak masuk kali, itu namanya khutbah. Tapi sedikit ulama. Udah mulai ya? Udah mulai. Artinya kalau ngisi-ngisi kajian-kajian lepas, kayak ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid, ceramah tahun baru Muharram. Nah, bahkan dia bilang, ini mau pakai lucu-lucu enggak, Bu? Masya Allah. Bisa dia nyetel-nyetel gitu. Mau nangis-nangis apa ketawa-ketawa, Bu? Oh, ketawa dulu, Ustaz, nanti di akhirnya nangis. Gak bisa. Ya, terserah dia. Pokoknya memang ahli bicara. Nah, maka ini namanya khutbah. Tapi ketika Ustaz, tolonglah Ustaz, kita ngaji temanya haid, nifas, istihadah. Wah, kata ya Allah. Ustaz, kita ngaji pakai kitab ini. Nggak bisa. Makanya ini orang-orang seperti ini,
Boleh nggak didengar? Boleh, boleh. Karena nasihat itu, kalimat hikmah itu dhalatul mukmin. Itu adalah harta hilangnya orang beriman. Hai suma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia dapati itu, orang beriman itu paling berhak, paling layak untuk dengeri hikmah. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu boleh, tapi jangan yang seperti itu ada semua. Nih hukum juga harus disampaikan. Karena yang seperti itu, iya mungkin memperbaiki pola pikir, mungkin masuk ke dalam hati, tapi sholat tetap nggak bisa orangnya nanti. Kalau cuma dengeri ceramah muharraman, ceramah Isra Mi'ratan, sementara ada sholat yang ada syarat rukunnya, ada haji, ada umroh, ada zakat, ada puasa, ada rumah tangga, yang semua itu kaitannya sama fikih. Ada tauhid yang harus memang dipahami sifat-sifat Allah. Kalau ini hanya diserahkan kepada khutbah, nyampe nggak ilmu ini? Nggak nyampe. Mau dengar masalah tayamum saat ceramah maulid gimana? Nggak bisa. Makanya kata Nabi di akhir zaman banyak orang pandai bicara, tapi sedikit orang yang pandai ilmu. Nah harus bisa nempatin tempatnya masing-masing ya. Kalau ada yang pandai bicara gini, udah diundang itu untuk acara-acara muharraman. Jangan dikasih kajian tetap. Dikasih kajian tetap bingung deh. Ada salah satu pengisi pengajian, itu diundang BKM, dia bilang, habis bahan saya udah Pak. Nggak bisa lagi saya ngisi kenapa? Habis bahan saya, udah nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Saya bilang, makanya suruh baca kitab. Kitab nggak ada habisnya. Bilang, mau kitab nggak ada habisnya kitab tuh. Kalau baca kitab mana ada habisnya? Nah, cuma memahami kitab itu perlu ilmu. Kalau nggak talaki, nggak pernah ngaji kitab, nggak akan pernah bisa ngajar kitab. Maka itu tadi, itu yang disebut dengan khutbah, ahli bicara. Paling pas khutbah wal ulama, dia ahli bicara dan dia juga orang alim. Itu lebih kena lagi. Ada mohon maaf yang memang alim, tapi betul nggak tahu cara menyampaikan materi itu ke orang bagaimana. Ya udah dibacanya aja kitab tuh. Baca aja. Hatam kitab tuh. Oh ya dibaca saja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, yang lebih baik tetap ulama. Yang seperti ini. Paling enggak dia nggak pandai jelasin, tapi kalau ditanya dia bisa jawab. Yang ada spesialis saat itu nunggu ditanya dulu, baru kita ngerti. Kalau cuma dari penjelasannya kita nggak ngerti. Jadi ini yang pertama, kata Nabi. Yang kedua, banyak yang minta, sedikit yang memberi. Tuh, akan jumpai masa banyak orang yang meminta, sedikit orang yang memberi. Kemarin kurban banyak yang sampai nggak kebagian. Banyak kali yang meminta daging, kupon udah habis, ada lagi orang yang datang. Sedikit yang memberi, banyak yang minta. Ya. Akan dia hawa padanya, pada masa itu, hawa nafsu maksudnya, yang menuntut bagi ilmu. Bukan ilmu menggiring nafsu ke tempat yang baik, tapi hawa nafsu justru yang menggiring ilmu. Ini diantara perkara yang paling buruk. Bahkan lebih buruk daripada Dajjal, yaitu adalah alimun fasiqun. Orang berilmu tapi jahat. Dia jadikan ilmunya untuk menghalalkan yang haram. Gimana caranya supaya nafsunya terpenuhi begini begitu. Segala macam lah dia rekayasa hukum itu, akhirnya sesuai dengan nafsunya. Ini bahaya. Sembah ia, manakala yang demikian itu, ditanyalah. Sayyiduna Haris bin Umairah itu bertanya kepada Nabi. Manakala yang demikian itu, ini kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang nggak paham, kasih footnote, ini maksudnya gini. Kapan yang demikian itu ya Rasulullah? Nah, itu kata Sayyiduna Haris bin Umairah. Kapan yang demikian itu ya Rasul? Kapan orang tuh lebih masa tuh lebih banyak khutbah daripada ulama? Kapan masa tuh lebih banyak yang meminta dari yang memberi? Kapan masa itu hawa nafsu menjadi pembimbing, menjadi pengarah ilmu? Nah, sabda Nabi, apabila mati sunnahku. Apabila sudah mati sunnah. Ini kita yang ngaji nih,
Ini amanah juga daripada masyayikh, termasuk Syekh Nuruddin. Beliau itu sangat senang kalau ada sunnah Rasul yang sudah mati kemudian dihidupkan lagi. Dan ini pahalanya besar betul. Semua kita yang di sini ingat hadis Nabi ini. Man ahya sunnati qad umitat. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku yang sudah mati. Udah nggak ada yang amalkan, kita hidupkan lagi dengan kita amalkan. Falahu ajru mi'ati syahidin. Maka dia dapat pahala sebesar 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid. Satu orang syahid itu pahalanya sudah bisa membuat dia masuk surga tanpa hisab. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, itu akan mendapatkan pahala sebanyak 100 orang mati syahid. Apa diantaranya? Di sholat kita ada sunnah-sunnah yang sudah mulai mati. Berapa banyak yang ketika dibaca Sabbihisma rabbikal a'la, apa jawabannya? Subhana rabbiyal a'la. Berapa banyak tuh yang ngamalin? Udah mulai hilang, hidupkan. Maka dapat pahala seperti itu. Di azan juga ada yang namanya tarjih. Sebelum masuk 2 kalimat syahadat dibaca dulu pelan. Habis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca dulu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum masuk ke kuat, pelan dulu. Itu namanya tarjih. Itu sunnah Rasul yang sudah mulai mati. Mana orang yang azan seperti itu? Mohon maaf nih kalau muazin kita tadi ada di sini. Itu tidak mengamalkan. Nah, itu diamalin bagi yang adzan-adzan. Nah, ini ilmunya. Ketika itu niatnya, ini sunnah Nabi, kuhidupkan. Maka dapat pahala 100 orang mati syahid. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang sudah mati. Kemarin kami waktu daurah sama Syekhuna, saya baru pulang tadi malam. Ini malam Jumat. Saya sampai rumah malam Kamis. Itu kami menghatamkan satu kitab, judulnya Khomsu Mi'ati Sunan Fis Shalah. 500 sunnah di dalam salat. Nah, itu saya punya azam kuat mau mendaurahkan, mau nyelesain, karena memang disitulah kita bisa hidupkan sunnah-sunnah salat yang sudah mulai mati. Niatnya untuk mengamalkan hadis tadi, menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati, maka dapat pahala 100 orang mati syahid. Hatam. Nah, 500 sunnah dalam salat. Insya Allah ada terjemahannya. Nah, pingin nerjemahin sendiri, tapi inilah memang kalau udah sibuk nih Pak ya. Tapi rencana nanti memang ada keinginan kuat buat Arabnya, buat terjemahannya. Biar kalau didaurahkan tuh enak. Nah, supaya memang hidup lagi itu. Kesunahan yang seperti itu banyak, kesunahan yang sudah mati, salam udah mulai mati. Kan itu. Mana orang yang kalau jumpa tuh mengucap salam. Padahal salam itu sunnah Nabi yang sangat-sangat hidupkan. Ibu kalau seandainya lewat rumah tetangga, daripada cuma mana Bu, sana. Lah itu memang di antara sunnah, namun sunnah yang lebih kuat sebelum kalam, itu kata Nabi as-salam qoblal kalam. Ucap salam sebelum ngobrol, sebelum kalam. Jadi kalau lewat, Assalamualaikum, mana Bu? Waalaikumsalam, mau ke sana. Udah hidup lagi itu sunnah Nabi yang seperti itu. Maka diamalin nih. Kita hari itu udah bahas tentang masalah salam ya di kolam bebek, kolam apa itu namanya. Nah, itu dihidupkan lagi. Nah, ini kadang kita begitu berat lisan kita untuk mengucapkan salam kita yang begitu indah. Doa itu semua. Nah, ini sedikit cerita. Cerita yang baru saya dengar dari Syekh Nuruddin kemarin waktu daurah. Kata beliau, dikisahkan kepada beliau ada orang kaya yang ternyata sudah divonis penyakitnya itu parah. Hanya kata dokter paling bisa bertahan sebulan lagi. Itu pun udah hebat lah itu bertahan semua, karena udah parah. Akhirnya dia pun lemas, mikir seperti itu. Alhamdulillahnya dia inisiatif datang kepada orang alim. Kata orang alim, kau datang ke Masjid Nabawi atau masjid mana saya lupa. Pokoknya ke satu masjid yang ramai betul dikunjungi orang. Ucapkan salam kepada semua orang yang kau jumpai.
Pokoknya dijumpa, Assalamualaikum, dia Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu aja amalannya selama beberapa hari. Setelah itu dia check up, hilang semua penyakitnya. Ditanya kepada ulama tadi, kok bisa begitu? Arti salam tuh, keselamatan untukmu. Dari begitu banyaknya orang, masa iya ada yang doanya nggak diijabah? Ratusan orang. Ketika dia ucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dari ratusan mungkin ribuan orang yang datang, dia ucapin salam semua. Ada pasti yang Waalaikumsalam, untukmu kesejahteraan, untukmu keselamatan, selamat dari penyakit. Jadi kalau seandainya ada yang punya penyakit, boleh diamalin. Masjid manalah yang kira-kira banyak orang salihnya. Nah, kalau masjid Musola Nurul Huda ini ya bisa lah, tapi kurang ramai ya. Masjid Akasha, mana yang paling banyak orangnya? Masa iya dari ratusan orang yang datang nggak ada yang lisannya itu diijabah Allah? Itu amalan dari orang alim tadi. Diucap salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Check up, hilang semua penyakitnya. Nah, apalagi kalau ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, waliullah banyak di situ. Nah, jadi yang punya sakit, yang punya apa, coba amat datang ke masjid yang ramai, yang dikunjungi orang-orang saleh. Kalau perlu agak pergi sedikit umroh atau apa, Masjid Nabawi ucapin salam kepada semua. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada pasti satu lisan yang itu diijabah Allah. Sehat kita, karena keselamatan itu bagian daripada kesehatan. Nah, itu tadi. Nah, tebarin salam. Tebarkan salam. Nah, hiduplah sunnah. Nah, ini kata Nabi, orang akan seperti tadi itu. Pertama, kalau sunnahku sudah dimatikan. Umitat apa tadi bahasanya? Yakni jika mana? Apabila mati sunnahku. Yang kedua, dan ditinggalkan sembahyang. Udah, kalau ini udah jelas. Ditinggalkan sembahyang. Itu zaman udah parah. Kalau orang udah banyak ninggalin sembahyang. Maka di antara yang paling saya syukuri, dan itu nikmat yang besar bagi saya, Allah tempatkan saya di pondok yang di situ memang orangnya sholat semua. Sehingga anak saya ketika ngelihat ada orang nggak sholat dia udah heran. Ketika ada orang nggak sholat dia heran. Kenapa? Karena dia jarang ngelihat orang nggak sholat. Kita nih orang nggak sholat gimana? Biasa. Bahkan negur kita pun enggak. Lanjut kita bilang. Sholat ya. Orangnya lagi main kartu atau apa. Ya duluan ya, lanjut pula gitu. Jadi maka oleh karena itu, di antara yang paling saya syukuri itu tadi. Anak saya jarang melihat orang buka aurat, anak saya jarang melihat orang yang cakap kotor. Anak saya baru pindah sekolah. Alasannya satu, dia minta pindah sekolah. Banyak kali yang cakap kotor bahan. Kalau di pondok dia nggak pernah dengar ada orang bilang ini itu segala macam. Kawannya bawa dari rumah. Kalau macam dibilang suka banyak kali yang cakap kotor. Itu aja keluhannya tiap pulang itu aja. Udahlah, ini udah keluhan anak udah pindah. Nah, jadi ini kelas 2 ini udah pindah deh sekolah. Ya Allah alam lah di mana ada orang nggak cakap kotor, tapi udahlah pokoknya diusahain lah gitu. Cari. Nah, ternyata memang sekolah yang begitu katanya agak mahalan pula. Udah masuk pondok aja. Dia nggak nyaman betul dia dengerin ada orang bilang binatang lah, inilah itulah segala macam. Nggak nyaman ya. Nah, jadi maka supaya kita bisa ambil perhatian kepada maksiat ini berat hati kita, jangan sering-sering melihat orang yang maksiat. Makanya uzlah. Ketika kita sudah sering melihat orang seperti itu, datar sama kita, udah biasa. Terakhir maksiat itu di hati kita biasa. Coba kita uzlah, kita jarang ngelihat. Begitu ngelihat yang salah langsung hati kita pasti nolak. Wah, ini nggak bener nih. Kayak saat itu udah uzlah. Uzlah tuh ya bisa mungkin kalau kita langsung sendirian atau tadi kita tinggal di lingkup yang bagus. Ini diantara nikmat lah, alhamdulillah. Kita hadis bin nikmah. Kita punya lingkungan yang baik. Dan itu ternyata di Yaman tuh biasa. Mereka bikin lingkungan sendiri, anak-anak mereka segala macam tuh dididik di situ supaya nggak terpengaruh dari lingkungan luar. Uzlah tapi rame-rame gitu ya. Kemudian meninggalkan sembahyang dan menerima riswah. Menerima riswah. Apa riswah itu? Riswah itu adalah suap.
Nah, udah ada orang nerima suap sekarang? Mana tak terhitung. Perhatikan definisi daripada riswah ini ya. Supaya jangan begini. Bukan berarti semua orang yang bayar itu pasti suap. Enggak. Riswah itu ketentuan haramnya dan ketentuan dia disebut riswah li'ibtalil haq wa tahaqqul batil wa tahaqqul batil. Riswah pemberian yang haram itu ketika pemberian ini tujuannya untuk membatalkan yang benar dan apa bahasanya? Menetapkan yang salah. Nah, gitu. Itu baru haram. Misal kita memang sudah berhak atas perkara itu. Misal nih, hakimnya nelpon, Pak, saya gimana yang bilangnya? Bapak ini benar, cuma lawan Bapak ini orang kuat. Semuanya di sini dibayar, ditimpa. Tak sanggup saya lagi untuk mengatakannya gimana. Kalau Bapak mau menang, Bapak harus bisa bayar yang lebih tinggi. Nah, berarti kita kan memang udah benar kan? Lalu akhirnya nggak ada cara lain. Nggak tahu loh Pak kotornya di sini. Misal saja nih, ya udahlah dia ngasih berapa? Dia ngasih 100 juta. Ya udah saya akan bilang nanti, saya akan kasih 120 juta. Bayar nggak kita tuh? Apakah tujuannya membatalkan yang benar? Nah, kita mempertahankan yang benar. Maka saat itu kita nggak berdosa. Yang berdosa mereka yang minta bayaran seperti itu. Tapi kalau memang kita nggak berhak, Pak, Bapak ini nggak lulus. Bapak mau lulus. Atau anak Bapak mau lulus. Ini kalau di ranking kan yang diterima ini kan 20 orang. Anak Bapak ini cuma peringkat 22 aja. Bisa sih Pak. Bayarkan nih naik jadi 20 nih yang kemari. Oke lah. Itu baru namanya riswah. Karena yang benar dia tidak lulus. Lalu dia bayar supaya kebenaran itu berubah. Jadi ditetapkan yang salah. Ya biasalah itu mau tes PNS-nya, ASN-nya, ininya, itunya. Kecuali begini, Pak. Bapak ditimpa nih namanya. Bapak peringkat 19. Ada pula yang bayar agak tinggi, jadi ketimpa ini nama Bapak nih. Kalau Bapak mau, ya terpaksa Bapak harus bayar juga. Berarti kan kita memang berhak. Apakah aku nggak mau bayar? Bayar demi mempertahankan kebenaran. Maka itu dikatakan ulama nggak berdosa, yang berdosa mereka. Nah, Allah, mana tuh yang ditilang polisi di tengah jalan? Allah. Bahkan dia yang nawarin. Tergoda kadang. Allah. Istighfar ya, yang biasa-biasa gitu. Nggak pakai helm, hukumannya sekian sekian sekian. Tapi kalau mau damai di tempat sini salah. Itu gimana tuh ya gitu. Kadang dia dengan dalih ini, ada Pak istilahnya titip. Dia yang bilang tuh, ada tuh Pak istilahnya titip. Saya nggak tahu. Oh jadi bisa titip Pak? Saya nggak masih bisa. Nah, bayarnya gimana? Ini ada uang titipnya gitu. Nggak tahu lah saya tuh. Ini yang pernah kejadian sama saya. Saat itu kurang fokus ngelanggar lampu merah. Pulang beli kitab. Atau ngelanggar lampu merah ditilang. Nah, ini Pak nanti sidang bayarnya kurang lebih sekitar dulu 50.000 atau berapa. Oh iya. Ya saya udah gitu aja. Diam aja. Tapi kalau Bapak mau titip bisa. Nah kita ada sistem titip. Nah, tapi nanti ada biaya titip 25.000 jadi 75.000. Kita nggak tahu gitu. Oh ya bisa titip Pak. Ya, saya nggak punya waktu lagi. Bayar 75.000. Nah, katanya bisa titip. Ya udah titip nggak tahu. Allah. Ingat saya itu. Saya mau nawar COD bisa Pak, COD. Allah. Jadi ya dengan segala macam hal yang seperti ini memang udah zaman kita itu banyak menerima riswah. Tapi paham tadi riswah ya? Riswah yang haram itu adalah ibtalul haq wa tahaqqul batil. Membatalkan yang benar dan menetapkan yang salah. Kalau mempertahankan yang benar itu bukan riswah. Riswah ini dosa besar. La'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum. Kita lanjut sedikit lagi nih hadisnya. Kelamaan kita tasawuf.
Kemudian dan dijual agama dengan mata benda yang sedikit. Dan dijual agama dengan mata benda yang sedikit. Ini adalah masalah yang saat ini sedang dilematis. Bukan seseorang itu dikatakan menjual agama ketika dia hanya, mohon maaf, minta sekedar uang minyak. Ya masa kita pingin anak kita diajari tapi orangnya datang terus kita nggak ganti duit minyaknya segala macam. Paham maksudnya ya? Ini masalah yang sangat sensitif bagi para orang-orang yang bergerak di bidang agama. Serba salah. Minta nanti disangka jual agama. Kalau nggak minta nih bensin aku gimana? Dia nggak ngajar katanya, nyembunyikan ilmu. Kemarin saya ada baca satu postingan orang tentang WA. Dia disuruh masuk dari Senin sampai Jumat. Ngajar di satu tempat, tapi dibayarnya sebulan cuma 150.000. Senin sampai Jumat. Masuk terus, tiap malam, segala macam. Pergi, pulang, sebulan 100. Duit minyak aja nggak nutup. Mohon maaf, kalau mau seperti itu, kita bersedia gratis kalau seandainya datang ke rumah, silahkan. Nggak bayar nggak apa-apa. Tapi kalau udah bergerak, itu kan ada bensin yang harus jaga. Sementara dia bukan orang kaya, kecuali dia orang kaya. Yang memang mau udah numpahkan uang hartanya. Ini kadang baru minta, kalau nggak segitu, pakai tarif. Minta sekian-sekian. Padahal sekedar untuk nutupi. Itu yang saya kadang agak kasihan ya sama guru-guru ngaji itu, serba salah nih. Nah, makanya kacamatanya masing-masing. Ya memang yang salah itu ketika dia patokin harga harus sekian. Padahal semuanya udah dibayarin, uang ininya sudah, uang itunya sudah, tapi tetap matokin harga sekian. Kalau nggak sekian nggak mau. Nah ini yang seperti ini baru namanya menjual agama untuk mata benda yang sedikit. Kalau dibandingkan dengan agama, dunia beserta isinya itu sedikit. Maka jangan pakai tarif bagi mungkin nanti yang memang bekerja di bidang itu, ngajar Quran kah atau ngajar ilmu kah. Nah, ya udah disuruh datang saja. Ketika nanti memang sudah nggak ada uang untuk ongkos, ya udah bilang mohon maaf, ongkos saya habis. Udah gitu aja, tegasin aja. Saya nggak bisa ke sana lagi, Bu. Kenapa? Duit saya habis di bensin. Udah jujur gitu aja. Kadang ada orang-orang yang sensitivitas hatinya tuh nggak nyampe ke situ gitu. Dikiranya nih waliullah yang langkah 1-2 langkah udah nyampe rumahnya gitu, nggak pakai bensin. Allah. Padahal ada bensin yang harus dibayar, ada segala macam waktu yang harus dikorbankan. Kalau dia kerja mungkin dia udah dapat duit kan gitu. Nah, yang lagi viral ya, guru ngaji jadi pelatih anjing. Udah baca tuh? Ngajar 1 harian di pondok tahfiz, 1 harian di masjid, gaji cuma 300.000. Semua udah kepayahan di rumah. Akhirnya jumpa kawannya jadi pelatih anjing sebulan 2 juta. Dia sebulan 300. Mahalan ngelatih anjing daripada bimbing anak bisa baca Quran. Ya Allah. Anjing seekor, ini anak sekumpulan gitu. Begitu dia minta SPP di depan kita sebulan, dia minta 10.000 aja. Habis muridnya. Dia cuma minta begitu. Ya Allah. Apakah lebih berharga anjing itu daripada anak kita? Makin payah binatang itu dilatih, makin besar. Mana lagi yang ngelatih yang lain tuh? Ya Allah. Pawang harimau berapa tuh gajinya? Pawang buaya. Masa iya anak kita kalah sama hewan? Jadi maka kita yang menitipkan anak untuk diajari kepada orang, hargai tenaga orang tadi. Hargai waktunya, hargai ilmunya. Kisah yang sering saya ceritakan adalah ketika seorang itu marah kepada gurunya ketika dia ngasih uang 100 dinar, kata gurunya, ya Allah banyak kali nih Pak. Kata dia, udah nak, yuk kita ganti guru. Kenapa? Masa dibilangnya ilmu yang dia kasih sama uang 100 dinar lebih banyak uang 100 dinar. Pindah aja kita ngaji. Gurumu tak bisa menghargai Al-Quran. Ayah kasih 100 dinar, 400 juta aja. Kata dia kebanyakan. Aku kalau bisa ngasih lebih dari itu, akan ku kasih lebih dari itu. Dia banyak berkisah itu. Ada satu kisah juga yang menarik nih ya, tentang bahwa memang belajar itu biaya itu harus mahal.
Ada seorang ulama besar namanya Imam Farrukh. Imam Farrukh. Dia nih hobinya jihad. Dia jihad meninggalkan istri selama 25 tahun. Anak dan istri sibuk dia perang dari satu negeri, buka lagi ke negeri lain, buka lagi ke negeri lain. Ninggalin istri 25 tahun. Sanggup ditinggal ibu 25 tahun. Tapi dia meninggalkan harta kepada istrinya 12.000 dinar. 1 dinar 4 juta. Coba kali 12.000. Berapa tuh? 50 M. Sanggup bu, ditinggal 25 tahun kasih 50 M. Oh, sanggup saat kalau itu sanggup. Ya Allah. 50 M ditinggalkan sama suami. 50 miliar. Gitu baru silahkan. Furuj 40 hari, 4 bulan, setahun silahkan. 50 M disisakan. Jadi ketika dia balik ke kotanya, itu keadaan udah berubah ke Madinah ya. Keadaan udah berubah. Akhirnya dia tapi masih ngeraba-ngeraba, oh ini rumahku ini. Begitu dia mau masuk, dia tengok ada laki-laki di depan rumahnya. Oh, ini siapa ini laki-laki kok depan rumahku? Maka dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngapain kau di rumahku? Kata si Imam Farrukh ini. Kata si anak muda ini, ngapain kau mau masuk ke rumahku? Ini rumahku, bukan ini rumahku. Berantem mereka berdua. Piting-pitingan. Akhirnya si perempuan keluar, ada perempuan keluar dan bilang, Masya Allah, suamiku udah balik. Terkejut. Ternyata tuh anaknya. Udah lama tak jumpa. Berantem, bukan pelukan, bukan apa, piting-pitingan. Mujahid, orang perang. Jiwanya jiwa perang. Ya Allah. Baru akhirnya berpelukan. Baru akhirnya sadar. Udah 25 tahun ya anak udah besar. Ninggalin umur 7 tahun ya sekarang udah 32 tahun kan gitu. Malam harinya nanya Imam Farrukh kepada istrinya. Mana uang 12.000 dinar yang ku tinggalkan kepadamu? Nggak lupa Pak ya, kalau duit 25 tahun udah ditinggalkan tetap ditanya juga. Kemana uang 12.000 dinar yang hari itu kutitipkan kepadamu? Kata istrinya, besok kau akan tahu jawabannya. Esoknya Imam Farrukh ini sholat di Masjid Nabawi. Sholat subuh. Habis sholat subuh, orang langsung ngumpul di satu sudut. Ratusan, mungkin ribuan orang mendengarkan satu pengajian. Ramai betul, Imam Farrukh sampai nggak tahu siapa yang ngisi. Nampaknya di mana. Akhirnya dia dengar aja gitu. Hadis disampaikan, dijelaskan, didukung dengan hadis lain, diterangkan apa saja hukum yang terkandung di situ. Luar biasa betul penyampaian. Akhirnya dia pulang, tapi dia bingung. Kok belum dapat jawabannya? Akhirnya dia bilang sama istrinya, kau bilang hari ini aku akan dapat jawabannya. Lah memang tadi, kalau bahasa kita, emang tadi abang nggak nengok apa-apa di Masjid Nabawi. Ada, nengok apa? Majelis yang begitu besar dengan pengajar yang begitu alim. Abang nggak lihat siapa yang ngajar? Ramai kali deh, nggak nampak aku. Itulah yang ngajar anakmu yang semalam kopitin. Ternyata anaknya lah yang mengajar itu. Kesitulah kugunakan uangmu yang 50 M itu untuk menjadikan anakmu seorang alim. Pilih mana bang? 50 M atau anak jadi alim? Kata Imam Farrukh, seandainya lebih dari itu yang kau gunakan, aku akan tetap memilih anakku menjadi orang alim. Mahal biaya itu, beli kitab, pindah ke sana, pindah ke negeri ini supaya jadi orang alim. Ngaji pengen gratis terus. Terus semua ada biaya. Ya, semua ada biaya. Nah, lanjut sedikit lagi. Mata benda yang sedih. Daripada dunia, maka kelepasan sayang engkau kemudian maka kelepasan. Maksudnya, maka kelepasan itu artinya keselamatan. Maka carilah keselamatan, sayang, maksudnya kata Nabi itu, ungkapan kita, carilah keselamatanmu. Nah, wahai orang yang disayang lah begitu. Nah, carilah keselamatanmu. Ketika zaman sudah seperti itu, carilah keselamatanmu, carilah keselamatan. Nanti akan datang kita sambung kataku, ya.